Oke, ya, selamat siang. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kali pertemuan ini, kita ngelanjutin materi yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kemarin kita kan sudah memulai perhitungan tentang runway ya. Dari tugas kemarin ada yang masih belum jelas? Saya harap semuanya sudah jelas dan kemarin ada beberapa mahasiswa yang masih belum mengerjakan ya, sudah saya rekap tugasnya dan masih ada beberapa mahasiswa juga yang cara mengerjakannya salah. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi bagaimana proses pengerjaannya. Kalau kemarin kita sudah mulai perhitungan runway, jadi runway kemarin kita sudah mulai perhitungan dengan dua cara. Cara pertama, kita sudah menggunakan grafik dengan kita mengetahui beban waktu landing sama beban waktu take off, dan cara kedua kita melakukan perhitungan dengan faktor koreksi atau dengan rumus yang kemarin sudah saya sajikan rumusnya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini karena menyingkat waktu, tinggal satu kali pertemuan lagi kita sudah UAS. Nah, kita langsung ke perhitungan taxiway nanti. Sampai ke pertemuan mau sesi terakhir masih ada yang belum paham taxiway itu apa? Ada yang masih belum tahu taxiway? Nggak apa-apa, bilang aja. Mas Wahyu Kurniawan, kira-kira paham nggak taxiway apa, Mas? Bu. Apa? Taxiway itu bagian mananya bandara? Taxiway itu bagian dari penghubung antara runway dengan apron, Bu. Oke. Jadi Mas Wahyu Kurniawan mewakili teman-temannya ya. Jadi taxiway Ya, itu Bu. bagian runway ke apron. Nah, sebelum kita masuk taxiway, kemarin untuk runway sendiri belum saya bahas cara perhitungan runway strip. Jadi di runway itu ada nama area perpanjangan runway. Jadi ketika pesawat itu mau take off maupun landing, dia itu memiliki area bebas yang dirasa masih aman untuk melakukan landing maupun take off. Jadi pesawatnya misalkan pun dia lepas landas keadaannya agak nggak, sudutnya nggak sesuai, nggak center, misalkan gesernya berapa derajat, masih aman di wilayah tersebut. Nah, itu areanya dinamakan runway strip. Nah, di area itu harus bebas dari segala macam objek, baik itu yang mengganggu maupun itu misalkan contoh mobil operasional, terus burung, alat buat bersih-bersih, maupun orang yang melakukan maintenance pembersihan di area runway tersebut itu harus bersih. Nah, jadi untuk runway kemarin ada tambahan, kita nambahin ada runway strip. Nah, runway strip itu ada beberapa perhitungan yang harus kalian tahu. Nanti kalian untuk mengetahui lebar runway strip, searah-arah ya. Untuk mengetahui lebar runway strip, nah kalian harus tahu nilai angka dari WS. WS itu terdiri dari panjang runway strip. Runway strip itu dari yang saya merahin ini. Nah, ditambah si panjang runway, lebar runway-nya sendiri. Nah, jadi WS itu nilai dari 2 kali runway strip ditambah 1 runway. Itu perwakilannya dari rumus WS itu. Nah, nanti ada juga. Nah, ada runway memiliki perpanjangan juga setelah runway strip, kita jalur aman diukur dari dengan angka LS. LS itu sendiri terdiri adalah perpanjangan dari runway strip diukur dari sebelum threshold dan setelah runway N. Nah, ini sebelum threshold dan setelah runway N. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah tahu ya threshold lokasinya mana, runway N itu lokasi mana, sudah digambarkan dari gambar-gambarnya. Nah, lalu angkanya dari mana, Bu? Angka LS dapatnya dari mana? Angka WS dari mana?
Nah, kalau di bandar udara itu lebih enak ya, jadi kita nggak menentukan angka, nggak sembarangan, kita udah ada tabelnya. Jadi kemarin ada tabel yang formatnya dari ICAO maupun FAA. Saya seringnya pakai ICAO. Nah, kalau untuk LS sendiri, perpanjangan runway strip dari sisi arah vertikal. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, untuk LS sendiri, maaf, agak susah. Kalian bisa lihat di layar. Nah, LS ini sudah ada ketentuannya sendiri, teman-teman, di sini. Jadi, penentuan angka LS itu sudah ada. Jadi, untuk kategori bandara kelas 1, nah, jadi sudah ditabelkan ya. Jadi, kalian rumusnya itu harus menguasai berbagai macam tabel. Untuk kelas bandara 1, yang kemarin ada batasan pesawatnya, pesawat apa aja yang boleh masuk di sana, wingspan-nya maksimal berapa, bebannya berapa. Nah, itu kan kemarin kita udah mempelajarin pesawat dengan ARFL berapa itu masuk kategori kode pesawat kode bandar udara di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4. Nah, itu udah kita pelajarin ya. Nah, kalau untuk kode bandar udara kelas 1 itu LS-nya itu menggunakan 30 boleh, 60 boleh. Kalau untuk kelas bandara udara 2, 3, dan 4 itu semuanya minimal 60. Untuk titik amannya, LS kalian langsung menggunakan 60 meter. Karena masuk ke semua bagian. Masuk ke bandar udara kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun kelas 4. Itu nggak bakal disalahin kalau misalkan kalian kelas 1 pun memilih 60, karena ketentuannya bisa 30 maupun 60. Nah, jadi jika kalian desain bandar udara, kalian udah bisa menentukan runway-nya ya. Kemarin runway-nya ini kalian sudah tahu panjangnya berapa. Terus lebar runway strip-nya kalian juga sudah tahu panjangnya berapa. Jadi untuk amannya kalian udah bisa ngerancang bandar landas pacu si bandar udara sampai ke detik ini. Lalu nilai WS-nya berapa, Bu? Nah, untuk WS-nya di sini. Nah, untuk WS-nya sendiri, saya hapus. Aktif malah saya stop tadi, maaf, benar. Nah, untuk WS-nya juga ada tabelnya sendiri, teman-teman semuanya. Jadi di sini selain LS, WS juga ada kodenya. Jadi untuk kode bandar udara 1 dia pakai 75. Jadi tadi yang kita gambar di sini WS-nya 75 itu sudah termasuk ke runway strip, ada lebar runway, ada lebar runway-nya tadi di sini ya tengah ya. Ada runway strip di pinggir atas sama pinggir bawah. Nah, WS itu dari penjumlahan 2 runway strip tambah 1 runway itu lebarnya jadi 75. Jadi nanti kalau ada soal, nanti kita belum belajar menghitung lebar runway juga ya. Jadi tadi baru panjang runway, lebar runway juga kita belum hitung. Jadi nanti kita tahu panjang runway strip itu dari pengurangan si WS ini dikurangi lebar runway strip. Si lebar runway strip, jadi ketemu lebar si runway. Atau enggak kalau misalkan kita pengen tahu runway stripnya berapa, berarti WS dikurangi lebar runway. Nah, ini 75 udah ada ketentuan, 75, ada yang 150, 160. Kalau untuk 150 itu untuk kelas bandar udara kode ketiga dan keempat. Nah, ini sampai ke lebar runway strip sama panjang runway strip. Nah, sebelum kita masuk ke soal, nanti kita akan
berlatih juga untuk menentukan lebar runway juga, nanti sekalian sama lebar taxiway. Jadi kita biar tahu bagaimana penggunaan rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi taxiway. Untuk runway strip kalian sudah tahu ya, itu seperti apa, ukurannya bagaimana. Untuk runway, untuk taxiway. Taxiway juga, taxiway itu agak lebih harus pakai imajinasi, tapi nggak sampai mikir. Taxiway juga sama-sama pakai tabel ya semuanya. Jadi nanti kalau hitungan panjangnya ada hitungan, kalau untuk lebarnya ada tabelnya sendiri. Ini untuk lebar. Jadi kalau kita gambar, saya tuh pengen gambar, cuma gambarnya di sini jelek. Nah, jadi bentar. Ini kan lebar runway. Ketika kalian gambar bandar udara sederhana, ini anggap aja ini runway-nya. Ini runway ya, ini runway. Panjang kan? Taxiway saya gambar pakai warna lain. Saya anggap taxiway-nya cuma satu ya. Nah, saya mau gambar apron. Aduh, gambarnya jelek banget. Nggak ada simbol ya di sini. Nah, misalkan ini apronnya banyak pesawat. Ilustrasi biar kalian paham. Nah, lebar runway, saya mau tanya, yang namanya lebar, kadang teman-teman kalian tuh masih bingung, lebar mana, panjang mana. Nah, ini kan saya garis ya. Nah, saya mau tanya Mas Aldian Wicaksono. Mas Aldian bisa dengar saya? Mas Aldian. Atau ya Mas Aldian dengar? Mas Aldian bisa dengar saya? Halo? Yuyun Din yang namanya di sini Yuyun Din, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun bisa dengar saya? Mbak Yuyun? Ya? Dengar ya? Bisa, Bu. Ya. Dengar, Bu. Yang dinamakan lebar itu yang garis biru atau garis kuning, Mbak? Lebar ya, Bu. Garis apa? Kuning kayaknya, Bu. Itu. Nah, ini yang sering terjadi kendala di teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi belum bisa menjabarkan antara lebar sama panjang. Nah, lebar itu kalau untuk taxiway itu disimbolkan dari garis biru ini. Jadi untuk mengukur lebar si taxiway, berarti kalian mengukur garis biru ini nanti rencananya berapa. Nah, untuk panjangnya sendiri yang saya simbolkan pakai garis kuning ini. Garis hijau panjang ini yang di kuning. Nah, itu tuh panjang taxiway. Jadi nanti saya tampilkan tabel untuk taxiway. Kan ini taxiway. Tuh. Udah Mas, Mbak Yuyun bisa lagi. Nah, taxiway, aduh. Bentar ya. Ini pakai mau soalnya. Taxiway itu ini, kan kalian udah tahu ya. Runway itu ini. Ini apron.
gambarnya jelek. Kalau pakai papan tulis ya semoga pada paham. Nah ini taxiway ini, kalau lebar itu diukurkan dari garis biru ini yang saya orak-orak hitam ini. Kalau panjang ya dari sepanjang hijau ini itu. Jadi nanti untuk lebarnya sendiri kalian bisa ngecek di tabel ini, tabel taxiway ini. Itu sesuai aturan di SKEP nomor 77 nomor 4 2005. Nah, di sini toh ketentuannya untuk kode pesawat, kode letter ini pakai FAA, tapi bisa kalian gunain untuk pengaturan. Nah, untuk kode letter pesawat kan kalian kemarin udah mempelajari kode letter pesawat, kode letter bandar udara 1, 2, 3, 4 tuh termasuk mana aja. Nah, ini kan sudah ada kode pesawat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada yang 5, 6 itu 4 EF gitu ya, 4 EF. Kalian kemarin udah tahu. Nah, untuk kode letter bandar udara 1 berarti lebaran B-nya 7,5. Ya, jadi baca yang ini ya. Itu lebarnya tadi. Untuk kode letter bandar udara kelas 2 ya 10,5. Ketiga 15 ada yang 18. Nah, ini kan kok Bu ada 2, Bu. Bedanya apa? Kalian baca di bawah. Nah, kalau misalkan 15A di sini A, 15A. A itu berarti yang kalian baca sini. Bila taxiway digunakan pesawat dengan roda besar kurang dari 18 meter. Jadi kalau misalkan pesawatnya itu rodanya jarak antara wheelsnya itu kurang dari 18 meter, kalian pakai yang 15. Nah, soalnya kadang gini, pesawat dia itu masuk golongan kategori bandar udara nomor 3, cuman jenis ukuran bannya kan kadang beda-beda. Yang dipakai kan kode bentang runway-nya, bisa bentang sayapnya. Kalau bannya kan beda-beda. Nah, itu digunakan untuk taxiway. Kenapa Bu nggak diambil 18 semua? Ya namanya efisiensi ya, kalian belajar itu untuk efisiensi. Misalkan pun kalian punya bandar udara, pesawatnya hanya untuk pesawat golongan 1, misalkan kalian mau lebarnya 50 meter sih nggak masalah, tapi itu nggak efisien, itu kalian nggak sekolah namanya. Jadi kalian tujuannya sekolah itu kan kalian untuk menghemat anggaran. Jadi kalian tahu ilmunya, kalian bisa lebih efisien, kalian lebih menghemat pengeluaran pembangunan. Nah, itu fungsinya. Nah, tabel ini juga cara pemisahannya kayak gitu. Misalkan kalian mau pakai yang 15 atau 18, ada ketentuannya, biar lebih ngirit kalian baca lagi. Di sini ada keterangan B juga, kecil ya ini. Saya besarkan kalau biar kalian bisa lihat. Nah, ini udah bisa baca ya. A, B, C, D. Nah, itu keterangannya dari sini. A, B, C, D. Jadi pesawatnya nanti dicari golongannya pesawat. Misalkan dia termasuk kode letter 3. Tapi dia mempunyai roda pesawat itu jaraknya 24. Berarti kalian pakai yang B, yang 18. Oh, tapi rodanya hanya 13 meter jaraknya. Ya, berarti ya kalian pakai 13. Kenapa yang dipakai acuan roda, bukan sayap? Karena bukan buat pijakan dia ketika take off maupun landing. Dia hanya untuk sarana transisi dari apron menuju si runway. Jadi yang dipakai itu lebar bannya biar ngirit. Kayak gitu. Lebar pesawat kalian paham, lebar taxiway kalian paham. Dan bisa screenshot. Jadi materinya nanti saya kasih bisa. Terus ini saya mempunyai gambar penampang pesawat tampak samping. Nah, ketika saya menggambar pesawat
bandar udara, sorry. Ketika saya menggambar bandar udara, ini kalian melihat dari sisi samping. Jadi ini, kita gambar lagi. Bentar, ini ada bentuk-bentuk enggak ya? Kita gambar bandar udara tanpa atas. Nah, ketika kita ada gambar desain ini tanpa atas ya, tadi tanpa atas suatu bandar udara. Kalian udah tahu ya, ini runway, saya anggap aja ini runway, kalian paham. Runway kan landas pacu, ini parkiran pesawat, apron, atau ini taxiway. Nah, saya ini yang saya gambar, di gambar yang saya crop ini, itu tuh kalian melihat dari sisi ini. Di sini ada sebuah view, mata kalian tuh dari sini. Nah, kalian lihat dari sisi ini. Paham ya ini? Sudah paham cara lihat bacanya? Nah, ketika kalian dari sisi samping, kalian akan kelihatan. Ini apron. Apron ini diwakili oleh gambar di sini. Taxiway, nah taxiway itu sepanjang ini sampai ini. Panjang taxiway yaitu ya berarti yang kalian pakai ini panjang ya. Itu kalian lihatnya dari sisi ini. Nah, dari segini. Ini berarti yang kalian lihat sisi ini. Untuk runway yang di sini kalian lihatnya dari sisi ini. Jadi sepanjang ini. Sepanjang bentang ini kalian melihatnya dari sisi ini. Oke, sampai sejauh ini kalian paham dengan cara baca gambar ini? Paham, Bu. Ya, paham ya, semuanya paham. Oke, kalian lihat dari sisi samping runway, berarti nanti kalian harus tahu lebar runway, ukuran runway strip ini, cara mengukur panjang runway. Kalian tahu tadi yang sudah kalian pelajari itu ini. Saya jabarkan ya, yang sudah kalian pelajari. Yang sudah kalian pelajari panjang. Pertama kalian sudah tahu panjang. Terus pelebaran lebar si runway sampai runway strip. Nah, sampai runway strip itu agak lebih dalam. Terus selain itu perpanjangan dari runway strip sampai garis aman si runway strip ujung. Nah, terus lebar taxiway. Lebar taxiway pakai tabel tadi. Nah, lalu untuk panjang taxiway gimana, Bu? Ini rumusnya harus pemikiran. Jadi ketika kalian parkir menggunakan pesawat, kalian sudah harus mengetahui pesawat tersebut ukurannya apa. Jadi untuk mengetahui taxiway, kalian harus mengetahui pesawatnya ukurannya apa, panjang bentangnya sayapnya berapa, terus setengah dari roda pesawat itu berapa. Jadi kalian juga harus tahu itu. Jadi nanti untuk mengetahui setengah apronnya itu berapa, apron taxiway. Jadi di sini nanti namanya ada apron taxiway ya. Di sini tuh ada suatu bentang, ada apron tuh memiliki jalan juga. Itu namanya apron taxiway, di dalam apron, jalan di dalam apron. Nah, rumusnya ini
Nah, rumusnya ini sudah dilakukan penelitian oleh orang yang melakukan pengembangan. Waktunya udah tinggal 10 menit. Nah, rumusnya ini nanti harus kita pahami. Sebentar, saya ada azan di sini agak ngeblank. Sebentar. Nah, rumusnya ini jadi kalian harus tahu. Nanti ada perhitungan setengah runway strip, ada rumus perhitungan penggunaan setengah runway. Jadi ini setengah runway, ini rumus setengah runway, ini penggunaan rumus. Jadi panjangnya itu mewakili bagian-bagian. Nah, untuk cara perhitungan panjangnya, kita langsung aja. Jadi kalau saya jelaskan gambar terus, kalau nggak langsung nyegel pegang bolpen gitu, saya agak susah ngomong. Kalau di sini pakai layar gitu agak susah. Nah, ini langsung ke rumus. Tadi kan kita udah tahu gambar ini, gambar yang penampang bandar udara dari sisi samping. Nah, untuk rumus panjang taxiway itu disimbolkan dengan huruf T. Nah, di mana huruf T itu diwakili dari perhitungan antara setengah lebar taxiway, setengah dari panjang taxiway ditambah dari setengah panjang taxiway dikurangi dari ukuran setengah runway strip. Lalu bagaimana Bu rumusnya? Kalau saya lihat gambar aja nggak susah nih. Nah, ini sudah saya rangkumkan, jadi kalian tinggal masukkan angka. Ya, jadi itu panjang taxiway disimbolkan dengan huruf T. Nah, lebar taxiway tadi kan kita udah tahu ya, lebar taxiway dari tabel, lalu panjangnya gimana? Panjangnya itu rumusnya dengan setengah runway strip. Runway strip kita udah tahu angkanya dari tabel sebelumnya. Terus ada setengah lebar runway. Nah, lebar runway ini biasanya sudah diketahui dari tabel. Jadi kalau misalkan kalian di soal untuk mengetahui, Bu saya ini nggak tahu nih lebar runway, tapi saya bisa ngitung panjang. Nah, ketika kalian sudah tahu kondisi panjangnya si pesawat dan kalian masukkan lagi ke pembacaan tabel, nanti tabelnya saya kasih di akhir sesi ya, karena biar kita selesai dulu. Nah, itu runway-nya itu juga akan tahu panjang runway-nya berapa. Nah, rumusnya setengah runway strip dikurangi setengah lebar runway ditambah. Nah, kenapa ditambah? Karena struktur yang kalian hitung tuh ini. Nah, rumus ini untuk rumus ini itu mewakili panjang runway yang dari panjang taxiway dari sisi tengah ke sisi runway ujung. Lalu rumus ini mewakili dari setengah taxiway dari sisi apron. Begitu. Kalian tinggal masukin aja rumusnya. Kalian runway strip. Nah, tadi rata-rata kalau misalkan 150 berarti kode pesawatnya, kode bandar udaranya 3 atau 4. Nah, biasanya gitu. Ini saya langsung contoh soal, tapi soalnya tadi di atas kita masuk mempelajari rumus dulu. Nah, setengah lebar runway ini ada di tabel. Nanti tabelnya saya sertakan ya. Jadi kalau kode pesawat 1 berapa, kode pesawat 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, itu sudah ada lebar runway-nya sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi bacanya nanti lebih gampang. Yang perlu dihitung itu ingat, 1, panjang runway. Kedua, panjang taxiway. Jadi kalian harus tahu ngitung panjang sama panjang taxiway sama panjang si runway. Kalau yang lain itu bisa dibaca di tabel, sudah ada ketentuan dari si pembuat pesawat ya. Jadi ukurannya dibutuhkan berapa. Lalu 7 dikali H kurangi C plus W plus 15. Bu, W itu apa sih Bu? Gitu. Lalu C itu apa sih Bu? Saya juga nggak tahu C itu apa gitu kan. Ada teman kalian yang bilang kayak gitu. Nah, C itu mewakili
C itu mewakili clearance dari bandar udara. Nah, C itu ini ya. Ketutupan. C itu dari ujung apron ke ujung nose pesawat. Jadi hitungannya C itu clearance. Itu nanti ada disediakan tabel juga. Jadi bandar udara itu sudah ada patokannya sendiri, ukurannya terstandar semua bandar udara, baik dari bandara Indonesia maupun luar negeri. Kalau menggunakan aturannya sama, penggunaannya ICAO atau FAA, standarnya itu hampir sama semua. Clearance-nya ini juga udah ada di tabel. Nanti tabelnya saya bagikan ke teman-teman mahasiswa. Lalu W-nya itu apa, Bu? W itu diwakili dari wingspan. Tahu kan wingspan? Kemarin kan kita udah bahas pesawat itu ada wingspan-nya itu dari bentangnya ujung ke ujung. Nah, ini diwakili dari W. Lalu H itu apa sih, Bu? H itu diwakili dari tinggi pesawat ya. Jadi nanti juga ada di tabel juga. Kayak gimana? H itu tinggi pesawat, tingginya itu dari sini. Bentar, saya gambar. Nah, ini loh. Hitungannya dari dasar permukaan pesawat paling bawah, dari roda paling bawah hingga ke ekor pesawat paling atas. Nah, itu H. H-nya di rumusnya itu. Kenapa pakai H, Bu? Nah, ini hitungannya pakai Pitagoras. Jadi sudah pakai Pitagoras. Kalau sesinya panjang nanti kita jabarin lagi Pitagorasnya kayak gimana, karena kita sesinya di sini sangat pendek, jadi saya nggak bisa pegang papan tulis. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan materi yang belum saya sampaikan tentang perhitungan Pitagorasnya ini. Tapi kalian misalkan pengen tahu cara perhitungannya bareng-bareng, kita nanti bisa diskusi di sini. Jadi langsung saya kasih rumus praktisnya aja di sini. Tapi kalau misalkan di kelas saya jabarin kenapa H, kenapa di sini W, tapi di sini rumusnya setengah W. Jadi ini rumusnya Pitagoras ya, pakai tinggi untuk mengetahui panjangnya ini semua dari garis ini ke sini itu pakai rumus Pitagorasnya ini. Jadi kita tahu panjang, kita tahu tinggi, nanti sesungguhnya berapa kita tahu. Nah, itu kita dapat rumusnya itu. Tapi nggak usah ngitung kayak gitu, nanti kelamaan sesinya itu bisa satu sesi pertemuan. Jadi langsung saja rumus, kalian bisa catat rumus untuk penggunaan rumus perhitungan panjang taksiway. Oke, sampai panjang taksiway kalian sudah paham. Lalu kita balik ke contoh perhitungan. Kita langsung naik ke perhitungan atas. Ini nanti ada 2 sesi ya. Ini zoomnya udah mau mati, tinggal 1 menit. Kita tambah lagi sebentar, 1 sesi lagi untuk tata cara hitung. Nah, kemarin kita kan udah saya kasih soal. Soalnya itu sebuah bandar udara dengan perencanaan menggunakan standar ICAO dengan kode bandar udara 4D. Nah, jadi 4D udah tahu karena pesawatnya itu pakai Airbus, tapi kalian nggak usah nyari kode pesawatnya, ini kelamaan. Jadi saya langsung tampilkan dengan perencanaan ICAO kode bandar udara 4D akan dirancang untuk mengakomodasi pesawat A320-200. Nah, jadi kalian nggak usah hitung kodenya, udah saya tampilkan. Saya sajikan juga data ARFL 2160. Berat pesawat waktu take off atau MTOW 73.500 kilo. Panjang wingspan pesawat 35,8. Bu, data-data itu tuh dapatnya dari mana, Bu? Gitu. Saya kok nggak tahu, Bu, dapat data kayak gitu dari mana. Itu data dari tabel. Jadi ketika kalian menemukan pesawat Airbus A320-200 di tabel, itu sudah disajikan ARFL. ARFL itu rancangan panjangnya berapa, tapi yang semestinya berapa kan tergantung si bandar udara kalian ya. Nah, itu ARFL-nya kalian berapa, berat pesawat waktu take off berapa, wingspan-nya berapa, panjangnya si pesawat itu berapa, tail height atau tingginya pesawat itu berapa, ini sudah disajikan di
tabel. Jadi misalkan pabrik mobil